kita akan melanjutkan di besaran pokok dan alat ukurnya. Nah, jadi di sini ada besaran pokok beserta alat ukur yang digunakan. Nah, ini adalah besaran pokok. Jadi besaran pokok itu hanya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Nah, untuk panjang sendiri satuannya adalah meter. Satuan dari panjang yaitu meter. Satuan dari massa yaitu kilogram. Satuan dari waktu yaitu sekon. Satuan dari suhu Kelvin. Kuat arus listrik itu ampere. Jumlah molekul itu satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya adalah candela. Nah, sekarang kita masuk ke alat ukur yang digunakan. Mistar. Mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Nah, jadi mistar yang sering kalian gunakan itu tingkat ketelitiannya sebesar 0,5 mm. Di gambar ini adalah gambar dari jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian sebesar 0,1 mm. Nah, kalau sebelumnya pada mistar atau penggaris ketelitiannya sebesar 0,5 mm, maka jangka sorong ketelitiannya sebesar 0,1 mm. Nah, kalau pada penggaris biasa digunakan untuk mengukur suatu benda yang permukaannya datar seperti meja, kemudian papan tulis, pena, buku, kursi, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau pada jangka sorong biasa digunakan untuk benda yang memiliki diameter, bisa untuk mengukur kelereng, bisa untuk mengukur intinya benda yang lebih kecil. Nah, kemudian ada lagi yang namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian sebesar 0,01 mm. Nah, jadi yang paling teliti dari ketiga tadi, dari penggaris, kemudian jangka sorong dan mikrometer sekrup, yang paling teliti dalam pengukuran yaitu mikrometer sekrup karena ketelitiannya sebesar 0,01 mm. Nah, jadi ini adalah gambar dari mikrometer sekrup. Kalau yang tadi itu adalah jangka sorong. Kenapa disebut jangka sorong? Sebenarnya bukan karena kita sedang tinggal di kota Sorong, ya, tetapi jangka sorong itu karena alat ini dalam penggunaannya bisa digeser. Nah, kalau pada mikrometer sekrup penggunaannya adalah diputar, gitu ya. Jadi itu perbedaan dari mikrometer sekrup dan jangka sorong. Nah, kemudian neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Jadi jenis-jenis neraca itu banyak. Bisa jadi neraca gantung, neraca duduk. Misalnya seperti yang kalian biasa gunakan untuk mengukur berat badan. Ya. Nah, itu namanya timbangan berat badan. Kemudian biasa kalau kalian ke toko misalnya, ada yang digunakan untuk mengukur beras, gula, dan lain sebagainya. Stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dan mempunyai batas ketelitian sebesar 0,01 detik atau 0,01 sekon.
Selanjutnya ada termometer. Nah, termometer digunakan untuk mengukur suhu. Jadi ini ada termometer digital yang biasa mungkin ada di rumah, dan ini ada termometer. Nah, termometer yang ini ya, termometer jenis ini itu memiliki dua, yaitu termometer raksa dan termometer alkohol, gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah amperemeter. Amperemeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, atau namanya adalah multimeter. Nah, ini adalah alat ukur besaran turunan. Jadi selain dari ketujuh besaran pokok yang tadi telah disebutkan, itu adalah besaran turunan, gitu ya. Jadi ingat, besaran pokok hanya ada 7. Selain dari itu berarti masuk ke dalam besaran turunan. Nah, misalnya ini ada speedometer. Speedometer digunakan untuk mengukur kelajuan. Kalian bisa lihat speedometer di kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, speedometer, nah ini berarti kelajuan. Kelajuan ini adalah besaran turunan. Dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Nah, berarti gaya juga termasuk besaran turunan. Selanjutnya, hygrometer. Hygrometer adalah digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Kelembaban udara juga termasuk besaran turunan. Selanjutnya, ohmmeter dan voltmeter. Nah, ini berbeda dari tadi ya, amperemeter itu berbeda dengan ohmmeter dan voltmeter. Nah, nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi apa itu amperemeter, apa itu ohmmeter, voltmeter, penggunaannya pada kelas 9. Kita hanya belajar sekilas untuk alat ukurnya. Nah, ini ohmmeter. Ohmmeter digunakan untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik. Nah, hambatan listrik ini termasuk juga ke dalam besaran turunan. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini juga termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, ohmmeter dan voltmeter dan amperemeter biasanya menggunakan yang namanya multimeter. Jadi ada alat yang dalam satu alat itu terdapat 3, ada ohmmeter, voltmeter, dan amperemeter, yaitu namanya multimeter. Nah, ada namanya lagi barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Nah, tekanan udara itu adalah salah satu contoh dari besaran turunan. Hidrometer, namanya hidro, pasti dia mengukur larutan atau zat cair ya. Jenis larutan ini juga termasuk ke dalam besaran turunan. Manometer. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup, sama tadi ya, sama tadi tekanan udara juga termasuk ke dalam besaran turunan. Kalorimeter. Kalorimeter digunakan untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Nah, kalor jenis zat juga termasuk dalam besaran turunan. Jadi besaran turunan itu sangat banyak ya. Karena apa? Besaran pokok itu hanya ada 7, panjang masa waktu, kuat arus listrik, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini kalian bisa lihat soalnya pada LKS kalian di bagian penilaian tengah semester bagian A nomor 7. Nah, berikut soalnya, hitunglah hasil pengukuran berikut ini. Nah, kalau kalian perlu ketahui bahwa pada soal-soal yang menyajikan tentang mikrometer sekrup atau jangka sorong, itu biasanya tidak digambarkan alat ukurnya secara utuh. Nah, yang digambarkan adalah skalanya saja. Contohnya pada soal ini. Nah, untuk skala yang seperti ini adalah skala pada mikrometer sekrup. Nah, untuk skala mikrometer sekrup ini ada namanya skala yang mendatar. Nah, yang mendatar ini namanya adalah skala utama.
Kemudian skala yang tegak lurus ini namanya adalah skala Nonius. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Untuk skala utama, lihat pada bilangan atau skala yang terakhir yang berhimpitan satu garis lurus dengan skala utama, yaitu ini. Nah, kira-kira berapa kalau di sini 25, 30, 35, berarti satu garis ini nilainya 1. 31, 32, 33, 34, dan 35. Berarti skala Noniusnya adalah 32 karena 32 yang satu garis lurus. 32 milimeter. Nah, kira-kira seperti ini kah? Nah, nanti kita akan lihat cara lengkapnya. Nah, ini adalah cara penulisan dalam penyelesaian soal fisika yang perlu kalian pahami. Yang pertama, kalian harus menuliskan dulu diketahui. Nah, diketahui ini gunanya supaya kalian apa sih yang ada pada soal, supaya ketika kalian menyelesaikan nanti tidak kesulitan. Nah, tadi yang diketahui pertama adalah skala utamanya. Jadi skala utama sama dengan 4,5 mm. Nah, skala Noniusnya bukan 32 mm ya. Nah, tapi aturan dalam skala Nonius, kalau tadi kita lihat skalanya adalah 32, maka 32 dikali 0,01 mm. Nah, kenapa 0,01 mm? Ini adalah tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup yang sudah Mem jelaskan di depan. Oke, berarti skala Noniusnya adalah 32 dikali 0,01 mm, yaitu sebesar 0,32 mm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah hasil pengukurannya. Yang ditanya hasil pengukuran. Oke, penyelesaian. Nah, di sini penyelesaiannya adalah skala utama ditambah skala Nonius. Ya, jadi skala utamanya 4,5 mm. Maka hasilnya adalah ini 2-nya turun. 5 tambah 3 adalah 8, komanya turun, 4 tambah 0 adalah 4. Berarti hasil pengukurannya sebesar 4,82 mm. Oke, kita coba lanjut. Soal ini ada di penilaian tengah semester bagian B nomor 2, bagian esai. Soalnya adalah diameter benda diukur menggunakan jangka sorong, diperoleh hasil seperti pada gambar berikut. Nah, pada soal skala yang seperti ini adalah contoh dari skala jangka sorong. Kalau yang tadi di soal sebelumnya itu adalah skala pada mikrometer sekrup. Nah, kalau skala yang seperti pada gambar ini adalah skala pada jangka sorong ya. Jadi kalian harus bisa bedakan. Nah, di sini soalnya diameter benda diukur menggunakan jangka sorong, diperoleh hasil seperti pada gambar berikut. Berarti hasil pengukuran skala ini adalah diameternya. Nah, kalau tadi pada mikrometer sekrup menggunakan milimeter, maka pada jangka sorong kita menggunakan sentimeter. Kemudian berapakah skala Noniusnya? Skala Nonius, nah untuk melihat skala Nonius dilihat dari skala yang satu garis lurus antara skala utama dan skala Nonius. Nah, kalau kita lihat pada skala ini
adalah yang paling satu garis lurus, 5. Nah, berarti caranya adalah skala noniusnya 5 dikali dengan 0,01 cm. 0,01 cm ini adalah tingkat ketelitian pada mikrometer pada jangka sorong. Maka skala noniusnya adalah 5 kali 0,01 yaitu 0,05 cm. Oke, kita masuk ke penyelesaian soal. Diketahui tadi skala utama sebesar 3,8 cm. Kemudian skala noniusnya yaitu sebesar 0,05 cm. Nah, berarti yang ditanyakan tadi adalah yang ditanyakan di soal, jika benda tersebut berbentuk lingkaran, hitunglah luas benda tersebut. Yang ditanya adalah luasnya, luas lingkaran. Penyelesaiannya. Nah, tadi catatannya bahwa pengukuran pada jangka sorong ini adalah diameter. Nah, kita coba hitung dulu diameternya. Berarti diameter sama dengan skala utama ditambah skala nonius, yaitu 3,8 cm ditambah 0,05 cm sama dengan berapa ini? 3,8 ditambah dengan 0,05 cm. Dijumlahkan cm, 5-nya turun, 8 tambah 0 8, komanya turun, 3 tambah 0 3, berarti diameternya sebesar 3,85 cm. Nah, sekarang kita mau cari luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Nah, berarti diameternya tadi kita sudah dapat yaitu 1/4 dikali pi-nya kita pakai 3,14, bisa pakai 22/7, bisa juga. D-nya kita masukkan yang 3,85 kuadrat. Nah, jadi hasilnya yaitu sebesar, semoga kalian bisa berlatih di rumah supaya kalian lebih